Hai Story Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat dan sifat-sifatnya. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh keluarga Syamil. Dua tiga kucing berlari. Perkenalkan saya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Indra Fata. Saya berkuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia angkatan 2023. Sekarang saya berada di jurusan akuntansi. Nah, saya berkuliah di FEBU ini dengan tujuan untuk meraih cita-cita saya sebagai seorang akuntan sukses yang bekerja di Big Four Companies. Beberapa pencapaian yang pernah saya raih selama di sekolah menengah atas seperti sebagai berikut. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kalian, bisa kalian semangat untuk terus belajar, bisa mendapatkan universitas impian melalui jalur ujian tulis maupun mandiri. Nah, sebelum dimulai, jadi video yang ini kerat banget kaitannya sama yang grafik fungsi kuadrat, video yang ketiga. Jadi yang video yang pertama ini lebih fokus ke fungsi kuadratnya, ke rumus-rumusnya, sedangkan kalau yang grafik fungsi kuadrat itu lebih fokus ke sifat-sifatnya dari grafik fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, kalau dengan fungsi kuadrat ini lebih fokus mengenai kita belajar bentuk dari fungsi kuadratnya. Makanya mungkin kayak nilai A sama B sama C itu dan pengaruhnya ke grafik yang akan kita bahas nanti di video yang ada ketiga. Nah, jadi kita mulai dulu kenalan dulu juga sama yang namanya fungsi kuadrat. Nah, dinamakan fungsi kuadrat itu karena dalam fungsinya itu sendiri ada kandungan yang namanya koefisiennya ada variabel x kuadrat ini. Nah, dan A-nya itu nggak boleh sama dengan nol karena kalau jika A-nya sama dengan nol makanya itu akan jadi fungsi linear, bukan fungsi kuadrat. Nah, karena bentuknya ini fungsi kuadrat, makanya uh, selalu perlu diingat kalau sifatnya itu akan berbentuk selalu dalam bentuk huruf O seperti ini. Nah, nanti bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Atau efeknya itu bisa diganti dengan y juga. Dengan x-nya itu sebagai variabel, a-nya itu koefisien variabel x kuadrat, b-nya koefisien x, dan c-nya adalah konstanta. Nah, terus kemudian ada bentuk dari persamaan dari fungsi kuadrat. Nah, bentuk yang pertama itu yang ada eh, fungsi kuadrat memotong pada tiga titik yang sembarang. Tiga titik sembarang itu yang dimaksud adalah pada sumbu x dan sumbu y. Jadi misal kalau lihat gambar yang kotak ini, ada dua titik yang berpotongan pada sumbu X dan satu titik yang berpotongan pada sumbu Y. Jadi ada X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Kalau misal A-nya positif, kondisinya kan akan selalu menghadap ke atas. Kalau A-nya negatif akan menghadap ke bawah, tapi mereka itu juga berpotongan pada tiga titik yang sembarang pada sumbu X dan Y. Tapi titiknya kan bisa geser, nggak harus selalu tetap di sini. Bisa aja di sini dan di sini, dan di geser lainnya. Jadi intinya kalau sebuah fungsi bentuknya formatnya adalah ax kuadrat plus bx plus c, nanti dia bakal berpotongan pada tiga titik sembarang. Terus di bentuk yang kedua ada yang namanya fx sama dengan a kurung buka x kurangi x1 dikurung tutup kurung buka x kurangi x2 kurung tutup. Nah, jadi maksudnya adalah x1-nya ini berpotongan pada sumbu x kalau misal y-nya 0. Jadi y-nya x-nya itu akan berada di sini. X1 dan X2. Jadi dengan kata lain itu bisa dikatakan kalau X1 X2 ini sebenarnya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, jadi kita misalkan contoh seperti ini. Y-nya itu sama dengan 2 X min 1 X min 3. Sebenarnya kalau nanti yang ditanyakan di soal, nanti yang keluar itu ada bentuk yang seperti ini. Nah, jadi soal yang keluar nanti adalah yang bentuk yang di bawah ini, yaitu Y sama dengan 12X kuadrat min 8x plus 12. Tapi pada kenyataannya, kalau kita itu bisa mengeluarkan bentuknya menjadi seperti Y sama dengan 2x min 1, x min 3 ini. Jadi formatnya mirip dengan, jadi A-nya itu ini 2 di sini, terus x min x1-nya dengan x1-nya di sini, terus x2-nya dengan x2-nya itu 3 di sini. Jadi tapi soal yang muncul nanti soal yang dalam bentuk yang kedua ini. Tapi sebenarnya kita bisa uraikan dalam bentuk yang seperti ini. Dengan demikian kita bisa tahu nanti titik potongnya ada di titik ini dan titik ini. Seperti itu. Terus ada bentuk yang ketiga. Eh, jadi yang ketiga ini ketika kita sudah ketahui titik puncaknya, kita bisa bentuk sebuah fungsi yang baru seperti ini. Nah, tapi syarat dari bentuk yang
fungsi kuadrat dengan format seperti ini, dia dengan syarat sudah ketahui titik puncaknya dan ada juga satu titik yang juga diketahui titiknya di mana. Nah, terus kita tujuannya apa sih Kak kalau tiga bentuk seperti ini? Jadi nanti kan di soal sebenarnya bisa aja diuraikan. Ada yang soalnya udah diketahui tiga titik sembarang seperti ini. Ada juga yang diketahui sedang berpotongan di titik x1 dan x2 dan satu titiknya itu ada di titik lain. Ada juga yang diketahui titik puncaknya dan diketahui nilai A-nya dari sebuah titik lain. Nah, jadi kan tergantung pada soalnya apa yang diketahui dari soal. Nah, dengan kita yang tahu dari soal, berarti kita tahu bentuk format fungsi kuadratnya itu seperti apa. Jadi misal kita tahu ini, di sebuah grafik memotong pada titik x1, y1, x2, y2, atau x3, y3. Berarti kan melalui tiga titik sembarang nih. Berarti kita nanti formatnya pakai yang ini. Tapi kalau diketahui sebuah contoh soal seperti diketahui sebuah grafik memiliki titik puncak 2, dan 4 dan nilai dan berpotongan pada sebuah 3,1. Berarti kita pakai format yang ini seperti itu. Nah, terus ada yang namanya kita pernah belajar juga yang namanya nilai determinan. Jadi determinan itu dilambangkan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC pada rumus fungsinya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, nilai D-nya ini mungkin teman-teman udah ada yang masih ingat. Jadi D-nya itu kalau D-nya sama dengan 0, maka grafik kita memotong pada sumbu satu titik di sumbu X ini. Kalau D-nya kurang dari 0, dia akan tidak berpotongan sama sekali di grafiknya itu. Jadi tidak berpotongan di sumbu X sebagai acuannya. Kalau sumbu Y biasanya akan tetap berpotongan, tapi mungkin nggak kelihatan saja di sini di grafiknya ini. Terus kemudian kalau D-nya lebih dari 0, dia nanti juga akan berpotongan pada sumbu di dua titik. Nah, kalau kita tahu misalnya dari sebuah grafik itu mereka berpotongan eh, di dua titik seperti ini, nanti kita kan bisa punya tiga metode untuk penyelesaian. Nah, jadi tiga metode untuk penyelesaian sebuah pemfaktoran. Jadi ada tiga metode. Yang pertama ada metode faktorisasi yang kita udah sering banget belajar dan kita biasanya pakai rumus yang cara yang ini. Jadi kita tahu ada sebuah rumus ini seperti ini, kita bisa faktorkan seperti ini. Jadi kita dapat nilai X1 dan X2. Terus yang cara kedua ada rumus ABC. Kita juga sudah dikenalin juga. Jadi di sini ada min B. Sebenarnya di sini plus minus, tapi untuk memudahkan di sini X1, X2, B kuadrat min 4AC sebagai diskriminan per 2A. Terus yang ketiga ada metode pelengkapi kuadrat sempurna. Jadi misal kita ini kayak dise- dimisalkan kayak dibuat faktor kuadrat tersendiri seperti itu. Nah, terus ada yang namanya sifat-sifat akar-akar fungsi kuadrat. Jadi akar-akar dari fungsi kuadrat itu yang dimaksud tuh penyelesaiannya. Jadi kan kalau misal AX kuadrat plus BX plus C ini kita misalkan Y1 sama Y2, nanti jumlah akarnya itu akan berbentuk min B per A. Min B per A itu siapa? B-nya ini yang ini ada di tengah sini sebagai konstantanya, koefisien dari X, dan A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat di sini. Sedangkan hasil kali angka akar-akarnya nanti akan mendapatkan hasil C per A. C-nya itu yang ini, dan A-nya itu yang di sini. Terus ada juga satu sifat yang jarang kita lihat juga, namanya selisih akar-akar. Yang Y1 min Y2 itu hasilnya adalah akar D per A. Nah, dengan kita tahu sifat-sifat seperti ini, kita itu bisa menemukan sifat sebuah persamaan kuadrat baru yang kita tuliskan dengan format sebagai berikut. Jadi kalau misal kita tahu nih min B per A-nya siapa, terus C per A-nya siapa, kita kan dapat nilainya ini nih. Nah, itu kita bisa masukin ke rumus yang sini. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika kita ketahui rumusnya persamaan kuadrat adalah 2x kuadrat min ax plus 12 sama dengan 0. Nah, kita itu disuruh mencari akar yang lain jika salah satu akarnya itu adalah 4. Nah, langkah yang pertama itu kita bisa tulis dulu, masukin rumus 4-nya ini buat kita nyari nilai A-nya terlebih dahulu. Jadi kalau 4-nya kita masukin, akan didapat A-nya itu nilainya 11. Nah, begitu kita udah tahu nilainya A itu adalah 11, kita bisa mulai cari faktor persamaannya. Nah, dengan kita faktorin biasa, hasilnya ternyata adalah faktor yang akar yang lain adalah 3/2.
Nah, terus ada contoh soal lain yang kedua. Ini lebih rumit lagi. Jadi kita diketahui ada sebuah persamaan seperti ini dan ada sebuah persamaan baru lagi yang nggak ada kaitannya dengan ini kecuali nilai B-nya ini. Terus kita disuruh nyari nilai A min B. Nah, pada langkah yang pertama kita kan perlu ingat dulu kalau X1 plus X2 atau akar-akar dari persamaan itu kan min B per A sama C per A. Kita masukin aja nilai dari X1, X2 di sini. Jadi kan min B ini yang dimaksud mungkin 13A ini ya. Jadi kan karena perlu diingat juga karena ini tandanya adalah negatif, kita tulisnya juga harus negatif di sini. Dan di sini karena A-nya nilainya satu kita tulis satu. Kemudian di sini ada nilai C. P plus 13 ini, P-nya juga masuk, kita masukin di sini juga. Karena dia di sini sifatnya sebagai konstanta, bukan sebagai koefisien. Makanya kita di sini tulis C-nya itu full penuh P plus 13 ini. Makanya kita di tulisnya nulisnya adalah P plus 13. Nah kan kita kan dapat nih A plus P sama dengan 13A dan A kali B itu sama dengan P plus 13. Ya udah kita simplifikasi, kita cari nilai masing-masing atau kita nyatakan dalam bentuk P-nya itu. Jadi kan untuk mempermudah simplifikasinya kita pindah ruas saja. B-nya ini 13A dikurangi A. Jadi B sama dengan 12A. Terus kita dapat nilai A-nya juga yang ini satu dibagi dengan 13. Ya, dibagi dengan B. Nah, terus kita lakukan substitusi. Jadi A kali B sama dengan B plus 13. 1/12 kali B sama dengan B plus 13. 1/12 B kuadrat min 13 sama dengan B. Kalau kita udah tahu nilai B-nya, kita substitusiin nih. Nah, dengan kita substitusiin ke yang di sini sebelumnya nih, ada B plus 2B sama dengan min 25, kita bisa dapat nilainya bahwa B plus 2B min 25, terus kita masukin, hasilnya B sama dengan min 12. Nah, terus karena kita udah tahu dari sebelumnya, dari yang ini, A sama dengan 1/12B, ini sebenarnya kita pindahin juga ke sini dengan kata lain B sama dengan 12A terus A-nya sama dengan 1/12B. Kita bisa dapat ternyata hasilnya itu A itu min 1. Jadinya kalau kita ditanyain A min B, berarti kita tinggal masukin aja nilainya A sama dengan min 1 terus B-nya min 12. Min 1 kurangi min 12 sama dengan 11. Nah, terus kita masuk ke persamaan kuadrat yang pertidaksamaan, pertidaksamaan kuadrat. Jadi tanda yang perlu kita ingat sebentar, bahwa tanda yang lebih dari itu artinya misalnya kita ada X lebih dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang dimaksud adalah 3, 4, 5, dan seterusnya. Perlu diingat duanya itu nggak termasuk sebagai himpunan penyelesaian. Tapi kalau misal ada tanda yang menyatakan kalau lebih dari sama dengan, duanya itu masuk. Jadi kalau himpunan penyelesaian yang tanda lebih besar dari, dia itu himpunan penyelesaiannya adalah 3, 4, dan 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan kalau dia tandanya adalah lebih dari sama dengan, duanya itu masuk. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ini berlaku juga kalau tanda yang sebaliknya kurang dari. Jadi kalau kurang dari itu X kurang dari 10, 9, 8, 7, dan seterusnya. Sedangkan kalau kurang dari sama dengan 10-nya itu masuk. Nah, terus kita juga bisa nulisin dalam bentuk format dua tanda ini dengan nilai X di antara 2 dan 8. Berarti himpunan penyelesaiannya itu 3, 4, 5, 6, 7. 2 sama 8 di sini nggak termasuk karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Tapi kalau ada tanda sama dengan, sedangkan di sini 8-nya ada nih. Jadi misal kalau 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 8, himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi 8-nya tidak termasuk. Seperti itu. Nah, untuk mengenai penyelesaian persamaan tidak samaan umum, jadi yang pertama itu kita nolkan dulu ruas kanan di yang pada ruas kanan itu. Jadi agar kita itu tujuannya bisa menyelesaikan seperti persamaan kuadrat biasa. Jadi kita misalkan dulu nih, sebelumnya persamaan itu kan bentuknya kan ada empat tanda ini ya, salah satu dari ini. Nah, kita memisalkan dulu sebagai persamaan kuadrat. Nah, begitu kita udah dapat nilai dari X-nya itu, kita bisa nyobain dulu. Semisal nih himpunan PSI-nya adalah
satu kurang satu dan 5. X sama dengan satu dan 5. Nah, dilihat dulu tandanya seperti apa. Kalau misalkan kan sadaran di antara satu sama 5 ya. Bisa jadi kan 3 itu kan masuk ya kalau misal penyelesaiannya satu kurang dari X kurang dari 5. Nah, kalau kita bisa cobain masukin nilai 3 ke rumus persamaan kuadrat. Apakah benar nilainya seperti itu? Mungkin akan lebih mudah jika kita lihat contohnya sebagai berikut. Jadi misal nih ada penghimpunan, kita disuruh menyelesaikan persamaan pertidaksamaan kuadrat dari X kuadrat min 5X min 6 lebih dari 0. Nah, penyelesaiannya itu kita dimisalkan seperti kita menyelesaikan persamaan kuadrat seperti biasa. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh, tapi nanti berpengaruh pada hasil akhir kita dalam menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, nanti kan kita akan dapat nih, dapat X sama dengan 6 dan X sama dengan min 1. Nah, karena himpunan penyelesaiannya adalah X kuadrat min 5X min 6 lebih dari 0, kita ngecek nih, ada 6 sama min 1. Coba kita nilai cek 3 katakanlah. Kita masukin nilai 3 ke X kuadrat min 5X min 6. Nanti kan 9 dikurangi 15 dikurangi 6. Hasilnya kan min 12 kan. Nah, berarti kan karena dia, apakah benar min 12 itu lebih dari 0? Jawabannya enggak kan. Nah, makanya himpunan penyelesaiannya itu berarti yang X kurang dari min 1 dan atau X lebih dari 6. Seperti itu. Nah, terus masuk ke sifat-sifat kepertidaksamaan itu sendiri. Nah, sebenarnya kita seperti ini nggak perlu dihafalin juga, tapi ini sebenarnya kayak ini kepake kalau misalnya kalian disuruh membuktikan sebuah variabel, apakah mereka itu lebih besar dari variabel yang lain atau tidak. Tapi sebenarnya setingkat UTBK kalian asal paham dengan konsepnya aja, kalian bisa paham sih. Jadi misal, jadi misalkan nih, 3 lebih dari 2. Jadi 2 kurang dari 3 maka 3 lebih dari 2. Itu kan common sense ya, semua orang udah tahu. Jadi rumusnya ini asal kita paham konsep dari angka, garis bilangan, maka kita insya Allah juga paham juga dengan konsep yang seperti ini. Jadi misal nih, uh, 1 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 5, maka 1 lebih kecil dari 5. Nah, sifat seperti itu kan sebenarnya common sense ya, kita bisa juga tulis seperti ini. Sifat-sifat yang lain tuh sebenarnya bisa kita buktikan sendiri juga. Jadi nggak perlu dihafalin. Seperti itu. Nah, terus kita masuk ke bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Jadi ada dari 4 bentuk yang kita tahuin tadi, ada yang lebih dari, ada yang lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Jadi bentuk sederhananya itu, bentuk umumnya ada 4 seperti ini. Dan perlu diingat lagi, A-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, terus ada istilah yang namanya definite positif dan definite negatif. Definite positif itu menandakan bahwa nanti kurvanya melayang di atas seperti ini. Tapi dengan syarat D-nya itu kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0. Jadi dia menghadapnya ke atas. Jadi D kurang dari 0 ini menandakan kalau dia itu nggak berpotongan dengan sumbu X. Dan A lebih dari 0 menandakan kalau kurva itu akan menghadap ke atas. Sedangkan kalau definite negatif, dia mengatakan kalau kurvanya itu nggak berpotongan dengan sumbu X karena D kurang dari 0. Dan A kurang dari 0 menandakan kalau dia itu menghadap ke bawah. Seperti itu. Nah, ini termasuk ke soal yang lebih susah lagi. Kita disuruh membuktikan apakah nilai X lebih besar dari Y dengan kita dikasih informasi antara satu, yakni XY kurang dari satu, dan yang dua menyatakan kalau X min Y lebih dari satu. Nah, ini sebenarnya masuk ke bentuk soal yang baru juga. Dikasih tahu di soal UTBK bentuk format soal yang baru. Jadi kita disuruh memutuskan apakah informasi di pernyataan satu dan dua itu cukup. Untuk pembahasannya, mungkin kita bisa coba untuk menyelesaikan soal yang kayak gini itu, strateginya itu kita harus ngecek satu-satu terlebih dahulu. Jadi kita cek dulu dari pernyataan satu, apakah kita cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Terus kita ngecek juga pernyataan kedua untuk menjawab ini. Terus kita juga, kalau misal nggak ketemu dua-duanya itu pernyataan satu dan dua ternyata, kalau mereka sendiri-sendiri berdiri sendiri nggak bisa menyelesaikan soalnya, kita coba gabungin
dua informasi tersebut. Nah, kalau kita praktekin seperti ini. Nah, pertama kita lihat dari pernyataan yang pertama kan menyatakan X dikali Y itu kurang dari satu. Nah, pernyataan ini nggak cukup buat nentuin nilai X lebih besar dari Y. Nah, misalnya nih kita ambil contoh kalau X-nya itu nilainya adalah satu dan Y-nya itu 0,5. Nah, itu kan hasilnya kan 0,5 dan kurang dari satu. Nah, misalkan yang pertama ini kan hasilnya X lebih besar dari Y. Nah, untuk contoh yang kedua kita misalin nih X-nya itu min 1 dan Y-nya itu min 0,5. Nah, X-nya kan juga hasilnya 0,5 yang kurang dari satu. Nah, tapi kalau kasus ini kita lihat tuh nilai X-nya itu lebih kecil dari Y. Padahal kalau kita misalin dari yang pertama, nilai X-nya itu lebih besar dari Y. Jadi, jawabannya itu nggak konsisten. Nah, makanya kalau jawabannya ini nggak konsisten, yang pertama bilang X-nya itu bakal lebih besar, sedangkan kasus kedua kita permisalkan hasilnya X itu lebih kecil dari Y, makanya kita nggak bisa nentuin apakah nilai X itu lebih besar dari Y. Nah, terus kita coba ke pernyataan yang kedua, dia kan bilang kalau X min Y itu kurang lebih dari satu. Nah, pernyataan ini benar soalnya dia bilang mengatakan kalau X lebih besar dari Y. Perlu diingat teman-teman tadi udah dijelasin mengenai konsep ketidaksamaan dan lambang-lambangnya tadi. Nah, di situ kan ada nih sifat kayak tadi. Nah, itu pentingnya buat kita memahami konsep soal kayak ini. Nah, misalkan kita nulisnya kan, misalin kita nilai X-nya adalah sama dengan 3 dan Y-nya itu adalah satu. Nah, kalau kita masukin X min Y sama dengan 2 hasilnya nanti. Nah, itu akan kita tahu karena X-nya 3 sama Y-nya satu. Jadi kan X-nya menyatakan lebih besar dari Y. Nah, terus kalau kita minta ambil contoh yang kedua, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan min 2. Nah, itu nanti hasilnya juga sama. X min Y itu sama dengan 2 dan juga lebih besar dari satu. Nah, itu juga tetap konsisten. X-nya itu juga lebih besar dari Y. Nah, karena kita bisa ambil contohnya itu konsisten jawabannya bahwa X-nya itu akan selalu lebih besar dari Y. Nah, makanya kita bisa simpulin kalau pernyataan 2 itu cukup buat menjawab pertanyaan, tapi pernyataan pertama itu nggak cukup. Jadi jawabannya yang benar yang B. Seperti itu. Nah, terus kita ada contoh soal yang kedua. Jadi kurvanya itu sama dengan Y sama dengan AX kuadrat plus 2X plus 4. Dengan A-nya itu tidak sama dengan 0. Dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, terus kita dikasih manakah dari pilihan berikut yang pernyataannya benar-benar. Nah, kan kita kan sebenarnya nggak tahu ya nilai A-nya berapa. Makanya kita dalam bentuk kisaran. Dan kok mengapa kok jawabannya dalam bentuk kisaran semua? Kalau kalian perhatiin soalnya baik-baik, jadi ada pernyataan menyatakan kalau sumbu kurvanya itu memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Karena memotong dari dua X yang dua titik yang berbeda itu adalah sifat dari diskriminan atau determinan. Nah, determinan ini mengatakan kalau misal D-nya lebih dari 0, dia itu berarti akan memotong di dua titik yang berbeda. Nah, kita bisa gunain informasi dari D lebih dari 0 itu. Nah, jadi kan kita udah tahu ya kalau D itu lebih dari 0. Kita masukin aja ke rumus bahwa B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Kita masukin nih nilainya 2, C-nya adalah 4, dan A-nya itu tetap A. Nah, kita terus hitung hasilnya, dan hasilnya ternyata adalah 4A kurang dari satu. Dan jawaban yang benar ada yang D. D itu. Nah, ini juga masuk ke soal simulasi di UTBK yang dikasih sama pemerintah di web SNMPMB. Jadi kita dikasih informasi mengenai nilai minimum fungsi kuadrat itu min 8. Dan grafik itu melalui titik min 1,0 dan titik 3,0. Nah, grafik tersebut juga diketahui melewati 4, B. Padahal kita yang ditanya adalah berapakah nilai dari B. Nah, dari soal ini kita dikasih tahu, uh, kita kan udah belajar di awal tadi, dan udah aku kasih clue-nya juga, kalau misal kita ketahui dua titik ini, kita pakai format yang kayak gimana. Dan ada juga kita diketahui sebenarnya, uh, ini sebenarnya nilai minimum itu sebagai informasi sebagai titik puncak. Nah, karena kita udah tahu melewati dua titik, maka format yang kita pakai itu yang fx sama dengan a x min x min x1 dan x min 2. Nah, karena parabola sumbu x titik x1,0 dan x2,0. Jadi kan kalau kita gambarin secara grafik atau secara logika kan kita tulis seperti ini. Dan perlu diingat kalau di persamaan kuadrat atau grafik fungsi kuadrat, mereka itu punya sumbu simetri yang antara ruas ini.
ruas yang sebelah sini dengan yang ruas sebelah sini itu mirror, kayak kalau dibalik seperti ini akan bisa menjadi melipat, menutup rapat seperti itu. Nah, makanya kita bisa simpulin kalau sumbu simetrinya itu atau titik puncaknya itu akan selalu berada di sumbu simetri seperti ini. Nah, terus kita masukin ke rumus X1-nya tadi kan, ini kan melalui titik X min 1,0 sama 3,0 ya. Nah, kita masukin ke rumus, kita dapat nih fx sama dengan A X plus 1 X min 3. Tapi kan kita nggak tahu nih nilai A-nya berapa. Nah, kita manfaatin mengenai informasi sumbu simetri ini. Kita lihat secara logika nih, misal min 1, di sini ada nilai min 1 sama 3. Anggaplah ini sebuah garis bilangan. Kita disuruh mencari nilai tengah antara min 1 dan 3. Karena mengapa kita nyari titik tengah? Karena sumbu simetri ada di tepat di situ. Jadi kita disuruh nyari nih. Di sini nilai X-nya ada berapa ya kalau ada misal ada X di sini. Nah, secara logika kita bisa nyarinya dengan cara min 1 di jarak antara min 1 dan 3 itu kan ada 4 nih. Min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi ya ada 4 ya. Tiganya nggak dihitung. Jadi ada 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, makanya kita dapat nilai A-nya itu sama dengan 2. Atau kita bisa coba, nah jadi kan kita kan udah tahu nih kalau 2 X, apa itu, agar mendapatkan lompatan 1, 2, agar mendapatkan nilai di sini. Jadi min 1 ditambah 2 itu kan X sama dengan 1. Jadi aku jelasin ulang. Jadi kan di sini ada misal X1 itu sama dengan min 1, di sini X2 sama dengan 3. Jarak antara min 1 dan 3 itu ada 4 jarak atau 4 lompatan. 1, 2, 3, 4. Nah, makanya di sini min 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah 1. Makanya kita bisa dapat nilai X sama dengan 1 ini karena ini adalah titik tengah dari X1 dan X2 ini. Nah, terus kita masukin nilai X sama dengan 1 itu ke fungsi ini. Dan kita tahu kan karena titik puncaknya itu di sini atau sumbu simetri di sini adalah min 8, bisa kita tulis efeknya itu sama dengan min 8. Nah, kita selesaiin rumus fungsinya ini, diperoleh A-nya itu sama dengan 2. Jika kita bisa tulis samaannya adalah Y sama dengan 2 X plus 1 X min 3. Jadi kita dapat nilai X-nya sama dengan 4, Y-nya adalah 10. Nah, Y-nya yang dimaksud ini adalah B ini. Makanya jawabannya adalah yang C. Dan ini mohon maaf, ini belum diganti. Terima kasih kepada keluarga Syamil yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudiMed juga bisa banget mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat kalian akses pada tautan di description box. Untuk pemahaman atau lebih lengkapnya mengenai materi ini bisa kalian pahami juga di e-book itu karena lebih lengkap sebenarnya. Video bahan pelajaran ini juga dapat kalian temui di playlist YouTube Let's Study. Nah, bagi kalian yang sedang ketimbang rezeki, kalian juga bisa banget mendukung Let's Study dengan berdominasi dengan nominal berapapun yang kalian mau yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study ini. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMate juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar kalian, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih sudah menonton.